Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas kapan sih kehamilan mulai terdeteksi dengan tes pack. Di luar sana banyak wanita yang tidak sadar bahwa dirinya hamil, apalagi di awal-awal kehamilan ataupun bulan-bulan pertama ya. Tiba-tiba pas meriksa ke dokter, usia kehamilannya sudah 6 minggu, sudah 10 minggu, bahkan ada yang sudah 12 minggu. Nah, untuk pasangan yang telah menikah pasti senang ya, kemudian juga terkejut mendengar kabar ini. Nah, jadi sebenarnya kapan sih kehamilan itu mulai terdeteksi dengan penggunaan tes pack? Nah, jadi simak video ini sampai habis. Perlu teman-teman ketahui ya, tanda-tanda kehamilan itu setiap orang itu nggak harus sama. Biasanya nggak selalu sama ya, berbeda. Nah, kemudian yang paling umum itu adalah dengan telatnya menstruasi ataupun menstruasi datangnya terlambat. Daripada teman-teman bingung, ragu-ragu, bertanya-tanya ini nggak menstruasi karena sebab apa, ataupun karena sakit apa, ataupun karena hamil, ya sebaiknya memang harus dilakukan tes kehamilan untuk memastikannya. Jadi tes kehamilan dengan menggunakan tes pack itu dia mendeteksi hormon HCG, Human Chorionic Gonadotropin. Jadi untuk menentukan teman-teman hamil atau tidak. Untuk sebaiknya kapan dilakukan tes pack, biasanya dokter pada umumnya menyarankan 1 minggu setelah terlambat haid untuk dilakukan pemeriksaan tes pack. Karena bila memang teman-teman hamil ya, itu tubuh membutuhkan waktu ya untuk meningkatkan kadar hormon HCG. Nah, proses ini terjadi itu 7-12 hari setelah sel telur bertemu dengan sel pria setelah berhasil dibuahi. Kemudian kita bicara masalah waktu, jadi kapan waktu yang tepat untuk melakukan tes pack. Nah, jadi pada umumnya memang disarankan pada pagi hari. Nah, karena pada pagi hari saat kita tidur ya, hormon HCG dia akan berkumpul di kandung kemih maupun di kandung urin ya. Sehingga pada pagi hari itu konsentrasi hormon HCG itu paling tinggi. Walaupun begitu ya, teman-teman masih bisa melakukan tes pack di lain waktu, misalkan siang hari, sore hari, malam hari. Karena bila teman-teman memang sedang hamil, hormon HCG itu akan meningkat selama kehamilan. Nah, jadi teman-teman masih bisa mengecek selain pagi hari, tetapi memang disarankan itu pagi hari kalau bisa, di urin pagi. Kemudian untuk memilih alat tes packnya ya, jadi pilihlah alat tes pack di sini yang sensitif. Jadi di dalam kemasan ataupun di kemasannya biasanya ada tingkat sensitifnya ataupun tingkat akurasinya. Jadi pilihlah yang paling sensitif. Dengan memilih yang paling sensitif, teman-teman ini makin memudahkan untuk mendeteksi kehamilan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil positif pada tes pack. Di antaranya yang pertama, sel telur mulai menempel pada dinding rahim. Ketika sel telur dibuahi oleh sel pria ya, kemudian menempel di dinding rahim, ini hormon HCG akan dilepaskan dan jumlahnya akan terus bertambah ataupun meningkat. Nah, teman-teman dapat melakukan tes kehamilan ataupun tes pack pada saat ini, tetapi tes yang terlalu dini juga biasanya hasilnya bisa negatif. Nah, jadi memang teman-teman disarankan itu untuk tes kehamilan itu 1 minggu, karena proses ini membutuhkan waktu 1 minggu ya, agar sel telur tadi bisa menempel di dinding rahim dengan baik dan kemudian melepaskan hormon HCG. Yang kedua, seberapa banyak teman-teman minum. Nah, jadi minum ini juga sangat berpengaruh terhadap hasil tes ya. Jadi kalau seandainya teman-teman banyak minum ya, ini urin akan menjadi encer, kemudian hormon HCG akan sulit terdeteksi. Nah, tapi kalau seandainya urinnya lebih pekat, ini biasanya hormon HCG akan gampang terdeteksi. Yang ketiga, kadar hormon HCG di dalam darah. Nah, jadi setiap individu itu beda-beda ya, kadar hormon HCG-nya. Nah, kalau seandainya kadarnya rendah ataupun juga tidak terlalu banyak ya, ini akan sulit untuk mendeteksi hormon HCG. Nah, jadi sensitivitasnya ini sangat dipengaruhi ya terhadap rendah ataupun tingginya kadar hormon HCG di dalam darah. Jadi keakurasi hasil positif kehamilannya ini dipengaruhi oleh hal itu. Nah, untuk hasil yang positif untuk hormon HCG yang rendah dalam darah mungkin membutuhkan waktu yang agak lama dibandingkan dengan yang memiliki kadar tinggi. Yang keempat, melakukan tes di waktu yang tepat.
Nah, jadi seperti yang saya jelaskan di atas, untuk menunjukkan hasil positif itu adalah dengan terdeteksinya hormon HCG di dalam urin. Nah, masalahnya setiap individu itu tidak harus sama ya, tidak sama. Nah, kemudian untuk menunjukkan hasil yang positif pada kehamilan, ini kita harus menunggu waktu yang tepat. Apakah hormon itu sudah terbaca di urin atau belum? Nah, kemudian makanya disarankan itu biasanya 1 minggu setelah hari terlambat haid. Yang kelima, sensitivitas dari alat. Nah, jadi ya semakin tinggi sensitivitas alatnya semakin baik. Kalau seandainya sensitivitasnya rendah ya, ini untuk mendeteksi hormon HCG, kalau seandainya kadarnya tidak sesuai dengan yang bisa terbaca di alat itu, ya dia tidak akan terbaca, hasilnya negatif. Jadi semakin baik, tingkat akurasinya semakin bagus. Jadi teman-teman kalau seandainya membeli alat test pack itu lihatlah di kemasan ya tingkat akurasi ataupun tingkat sensitivitasnya, cari yang paling tinggi. Karena dengan yang paling tinggi ini akan cepat, akan lebih gampang itu untuk mendeteksi hormon HCG di dalam urin. Dan yang paling penting ya untuk membaca petunjuk di kemasan ya sesuai arahan ataupun sesuai pedoman. Jangan ya asal-asalan dalam menggunakan alat. Yang keenam, menunggu hasil tes sesuai anjuran ataupun aturan. Nah, jadi teman-teman kalau seandainya membacanya terlalu cepat, ya ini hasilnya bisa tidak akurat ataupun negatif. Begitu juga membacanya terlalu lambat. Jadi di dalam kemasan ataupun di kemasan biasanya ada petunjuk harus menunggu berapa lama baru bisa dibaca. Jadi biasanya yang paling umum adalah 2 sampai dengan 5 menit. Tetapi untuk memastikannya, teman-teman harus membaca petunjuk penggunaan dari alat ya. Karena tiap alat biasanya berbeda-beda, tidak sama. Jadi jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu lambat. Karena ini bisa mengubah hasil yang benar. Maka dari itu harus ditunggu dulu sesuai aturan, sesuai petunjuk, baru disimpulkan hasilnya. Jangan buru-buru. Yang ketujuh, melakukan tes kehamilan kembali. Nah, jadi biasanya teman-teman ya, pada saat terlambat menstruasi, tiba-tiba dilakukan tes kehamilan yang pertama itu hasilnya negatif. Nah, kemudian dilakukan lagi tes kehamilan yang kedua, ketiga hasilnya positif. Nah, jadi bisa saja ya pada saat percobaan pertama itu hasilnya negatif. Jadi jangan langsung menyimpulkan, oh ini tidak hamil. Ya ulangi lagi, ulangi beberapa hari ataupun 1 minggu kemudian. Sudah paham ya teman-teman? Itu tadi penjelasan tentang kapan sih kehamilan itu mulai terdeteksi dengan menggunakan test pack. Dan juga waktu yang tepat ya. Dan juga di sini setelah saya jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil positif. Nah, kalau teman-teman belum paham, ulangi lagi ya biar paham. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa tulis di komentar pertanyaan, tanggapan ya. Jangan lupa like juga. Bantu saya untuk share video ini sebanyak-banyaknya agar banyak orang yang tahu. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.